Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, kita bakalan ngomongin tentang berdagang tapi tetap harus ngikutin syariat Islam, karena biasanya nggak bisa dipungkiri gitu ya, zaman sekarang banyak pedagang yang terobos aja, yang penting untung, yang penting punya banyak uang, cita-citanya kaya doang gitu. Tapi akhiratnya nggak dipikirin tuh sebenarnya kan. Tapi ini Bunda Ai boleh jadi salah satu yang menginspirasi, karena ada sisi-sisi Islam yang juga diterapkan. Boleh diceritain nggak sih Bun, apa aja yang saat ini Bunda jalani, yang emang koridor ada Islamnya kayak gini? Oke. Jadi untuk sementara ini alhamdulillah aku udah yang mencoba berpikir untuk menjual yang memang sesuai dengan aku menamakan tokoku fashion muslim, muslim fashion. Ya berarti aku harus ngikutin itu, dan memang aku juga mencoba untuk ya udah kita harus jualan baju muslim, walaupun aku belum bisa bikin yang seperti tadi jilbab yang syar'i gitu, aku belum bisa, tapi pelan-pelan aku mencoba menjual ya seperti apa sih pakaian wanita muslim, ya seperti itu gitu. Jadi untuk kayak misalnya aku disuruh bikin blus, aku nggak mau, walaupun misalnya itu laku atau gimana. Jadi masih banyak yang muda-muda, masih banyak tuh yang pengen pakai kayak gitu gitu, aku nggak mau gitu. Jual celana gitu, aku juga nggak mau gitu. Ya itu salah satu yang membuat aku untuk mendalami aku juga, belajar di aku juga supaya bisa tetap sejalan sama untuk mengajak orang untuk yuk jangan pakai baju gitu lagi yuk gitu. Sama yang aku sedang lakukan sekarang di online itu aku mencoba untuk memasang harga langsung gitu. Jadi karena kan aku pernah dengar juga pembelajaran itu bahwa kalau kita berdagang secara Islam itu harus terbuka semua gitu, betul, kan. Apa ininya, menunya apa, isinya apa, harganya berapa, biaya produksi kita berapa, saya ngambil untungnya berapa, harusnya kan kayak gitu. Jangan sampai nanti orang merasa ini kok ternyata lebih mahal atau gimana gitu. Jadi itulah yang aku coba lagi jalanin sekarang, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih istiqomah dan lebih baik lagi tentunya. Amin, insyaallah. Tapi Bun, ngejalanin kayak gitu pasti kalau dibilang banyak orang yang lebih gimana ya, orang lain belum banyak yang menjalankan seperti itu gitu. Ada ketakutan tersendiri nggak sih Bun? Aduh nanti gimana ya gitu. Awalnya sih iyalah ya pasti, karena kita berdagang gitu kan. Cuman ya alhamdulillah aku dikelilingi juga sama teman-teman, keluarga juga yang udah mulai tahu bagaimana sih gitu. Jadi mereka juga mensupport. Jadi aku juga yang alhamdulillah ya, oh iya ya oke deh, nggak apa-apa, udah coba aja, insya Allah nggak mungkin lah yang menciptakan ini siapa gitu kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala, ya udah nggak mungkin lah Allah tuh diem aja ngeliat umatnya susah hanya gara-gara dagangan yang nggak laku, karena itu nggak mungkin lah gitu. Jadi ya udah aku alhamdulillah walaupun jatuh bangun gitu, mencoba untuk tetap survive. Iya. Karena gitu. Ada proses belajar tentunya. Benar. Yang paling kerasa banget bedanya jualan versi Islami dengan, aku nggak tahu ini Bunda baru ngejalaninnya saat ini atau sebelum bisnis sebelumnya itu juga Bunda udah selalu pakai Islami gitu, pakai syariat Islam yang ada. Apa Bun yang paling beda banget? Ya itu paling dalam praktek penjualan kali ya. Jadi orang banyak yang masih cari yang biasa aja gitu, bukan yang kayak kita pengen mau gitu. Tapi alhamdulillah sih kesininya kayak misalnya aku mencoba nawarkan tunik ini gitu ya. Itu beberapa customer aku yang enggak mbak, kita carinya gamis ya. Itu kan senang lah aku kan. Jadi aku juga lebih oh iya berarti aku harus lebih banyak produksi gamis gitu. Nggak terlalu ini banget sih ya. Mungkin karena akunya juga udah mulai iyalah udahlah ngapain sih, apa sih yang dicari gitu ya udah. Nggak terlalu ini banget lah sekarang gitu. Alhamdulillah. Jadi lebih ini ya sih Bun? Lebih tenang. Lebih tenang. Bener. Berniaganya jadi lebih tenang karena
mencoba ya tetap di jalannya gitu loh. Jadi kita nggak banyak yang harus kita pikirkan. Lagian kalau aku pikir dibalikin lagi, kalau kita mau mengikuti tren sekarang bukan muslim ya, susah deh kayaknya gitu loh. Banyak banget modelnya gitu. Ya udah mendingan udah gamis, paling dimodifikasi gitu aja. Simple ya, tapi tetap ada peminatnya kok gitu. Alhamdulillah. Dan nggak pernah iya benar ya. Semakin kesini semakin banyak ya. Semakin banyak orang yang mencari gamis itu dibandingin cari yang lain ya. Iya. Alhamdulillah. Berarti ada hikmahnya juga ya Bun. Betul. Nah Bun, ini Bunda Ai ya boleh aku bilang udah cukup senior lah gitu, udah tadi udah cerita suka bukan soal berdagang ini soal berdagang. Jadi suka duga berdagangnya juga pasti udah banyak. Nah ini buat kalau tadi kan aku selalu ngomongin tentang reseller, mungkin Bunda Ai juga bisa berbagi tips sama triks untuk orang-orang yang baru mau buka usaha seperti Bunda. Boleh nggak sih kasih tips sama triksnya? Kira-kira kalau mau buka usaha apa sih yang harus pertama kali difikirkan gitu? Modal dulu kah? Atau modal nekat dulu kah? Atau kalau untuk usaha ya, aku di bidang fashion ya pertama kali ya pasti modal lah ya. Tapi kalau misalnya kita modal, dari pengalaman aku, kalau modal kita terbatas, itu better kita mendingan awalnya itu ngumpulin dulu dengan cara apa? Dengan cara sebagai dropship, dengan cara online gitu aja dulu deh gitu. Nah tapi kekurangannya mungkin adalah tidak punya brand kan gitu kan. Jadi kita menjual barang orang semua barang. Cuman ya gitu. Tapi kalau misalnya kita modal kita banyak, saran aku adalah offline. Kita buka punya toko, basic di situ gitu. Nah dari situlah baru kita bisa memperluas, entah itu online, entah itu gimana reseller apa gitu. Kalau aku loh ya, kalau modal kita nggak ada matinya gitu, ya mendingan kayak gitu. Gitu. Itu karena gimana pun juga toko offline itu penting juga ternyata penting. Kalau menurut aku penting karena mereka ngeliat barangnya atau gimananya, kita ketemu langsung dengan itu lebih enak gitu. Setelah itu mereka kan akan lebih trust ke kitanya, lebih lebih panjang juga mungkin ya nanti jadi kerjasamanya. Nah ini dari tadi kita udah ngomongin tips trik, udah ngomongin suka duka. Aku dari tadi belum pernah nanya loh, ini omsetnya berapa sih sebenarnya udah setahun belakangan ini ngejalanin? Omset secara apa nih? Secara rata-rata aja. Rata-rata sih sebenarnya kalau lagi normal ya. Kalau lagi normal itu sebulan itu aku nggak bisa ngitung secara ininya ya. Takut aku iri ya. Customer yang belanja di aku itu paling sedikit itu kalau lagi tidak pandemi itu bisa sekali belanja itu mereka bisa 5 juta, 11 juta gitu. Jadi tolong dihitung sendiri. Tapi kan kita bukanya Senin Kamis. Jadi yang belanja segitu banyaknya itu ya pada saat di toko itu. Dan itu terjadi dari orang daerah. Dari daerah ya. Daerah tuh banyak banget ya. Berarti yang belanja dia emang nggak mungkin sedikit ya belanjanya. Iya, karena mereka kan tahu pusat Tanah Abang kan udah memang besar gitu. Emang diniatin buat belanja gitu ke sana, emang bawa uang buat belanja gitu mereka ya. Iya, benar gitu. Jadi ya mungkin para pemirsa bisa menghitung sendiri aja. Sebenarnya bisnis ini lumayan menjanjikan ya. Kalau tidak pandemi, insya Allah, alhamdulillah sih menjanjikan. Menjanjikan banget ya. Karena ya itu tadi banyak, apalagi kita mulai fashionnya Muslim ya. Banyak kan orang yang mulai jadi pakai ini gitu, itu semakin banyak alhamdulillah, jadi ya kebutuhannya juga semakin banyak. Nah ini terus tapi selama setahun menjalani usaha ini sendiri udah break even point belum? Dengan modal awal dulu gitu. Belum ini banget sih ya, karena kan aku harus bayar bahan. Tetap berputar terus lah ya berarti tetap kita nggak bisa ini segini ini sini, nggak bisa gitu loh, karena tetap harus selesaiin jahit, bayar ongkos jahit, terus bayar bahan, biaya produksi terus jalan. Tapi sebenarnya kalau aku berpikir selama masih bisa terus produksi itu udah bagus banget, iya kan? Masih berputar. Iya, aku mikirnya gitu aja sekarang. Dan sekarang kemarin udah ngobrol-ngobrol sama share ilmu gitu, mereka bilang sekarang jangan cari baju laku, tapi cari kembangkan brand, orang tahu brand kita. Gitu. Oke, ya udah, makanya aku mulai ya udah, jadi kita nggak
bukannya kita mikirin kita supaya nggak laku, enggak, cuman lebih intinya ke gimana sih brand ini supaya naik gitu. Oke deh Bun, karena supaya brand ini makin terkenal sama pemirsa TVmu, silahkan deh Bun 1 menit terakhir Bunda boleh promoin tentang brandnya. Kalau mau jadi reseller gimana, kalau mau jadi dropship gimana, nomor teleponnya berapa, silahkan. Oke. Ke sini. Oke, untuk pemirsa TV Muhammadiyah. Aku dari RNB Muslim Fashion. Toko offline aku ada di Pasar Sandang Said Naum. Kalau mau jadi reseller atau dropship bisa lihat di IG RNB Muslim Fashion atau di Facebook RNB Muslim Fashion. Di situ udah ada semuanya lengkap. Tinggal lihat, ada nomor teleponnya juga di sana. Gitu. Oke, jadi sekali lagi kalau yang mau jualan tapi belum punya modal terlalu banyak gitu, mungkin bisa jadi reseller dulu. Karena Bunda juga kebetulan open banget buat reseller nih. Open reseller dengan minimum pembeliannya juga nggak terlalu banyak. Tapi lihat, kalau dilihat dari model-model fashionnya, ini bener-bener model-model kekinian yang pasti semua orang nih emang lagi cari banget. Harganya pun bersaing, jangan takut ya, jangan takut, jangan khawatir. Harga bersaing, kualitas nggak boleh. Ada harga ada barang. Iya. Aduh Bunda Ai, nggak kerasa ya, ini 1 jam loh kita udah ngobrol. Iya ya ampun. Ini sebentar ya nggak kerasa ya. Makasih loh Bunda atas segala sesuatu yang tadi udah di-share sama kita semua di sini. Semoga ini juga bermanfaat, nggak cuma bagi saya tapi juga bagi pemirsa TVmu di rumah. Jangan kapok untuk kita undang lagi tentunya. Siap, pasti. Nanti kapan-kapan kita ngobrolin lagi ya. Boleh. Tentang item-item fashion berikutnya tuh apa ya. Mungkin nanti lain kali aku udah punya 3 toko ya. Wah, amin ya Allah, amin. Udah produksi hijab syar'i juga, amin ya. Amin. Terus nanti udah bisa lagi cerita ke kita gimana nih kok bisa berkembang sejauh ini. Benar banget. Oke, baiklah pemirsa TVmu, terima kasih juga udah menyaksikan program podcast TV Show TV Muhammadiyah selama 1 jam. Dan sekali lagi kalau misalnya ada salah-salah itu kami mohon maaf, dan terima kasih telah menyaksikan. Semoga 1 jam ini bermanfaat. Saya Reni Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.